Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti. Saya merupakan guru kimia di SMA Negeri 2 Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi termokimia. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu termokimia? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari kalor yang menyertai suatu reaksi kimia dan perubahan fasa. Jadi, di dalam termokimia, kita akan mempelajari tentang perubahan energi kalor dalam suatu reaksi kimia. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Kira-kira gambar apakah ini? Ya, benar ya, jika adik-adik menjawab ini adalah gambar kompres instan. Kompres instan merupakan salah satu contoh penerapan sekaligus pemanfaatan reaksi termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita fokus membahas dua. Yang pertama, perubahan kalor reaksi kimia, dan yang kedua, perubahan entalpi standar, atau lebih sering dikenal dengan delta H. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah perubahan kalor reaksi kimia. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar yang ada di dalam tabel berikut ini. Di sini terdapat dua jenis kondisi, di mana terdapat objek pada kondisi suhu yang rendah, kemudian ada objek yang terdapat pada suhu yang lebih tinggi. Kalor akan dihasilkan lebih banyak pada objek yang bersuhu tinggi. Sedangkan pada objek yang bersuhu rendah, energi kalor yang dihasilkan lebih sedikit. Biasanya terjadinya perpindahan energi kalor dari objek yang bersuhu tinggi ke objek yang bersuhu yang lebih rendah. Nah, karena adanya interaksi tersebutlah ada istilah sistem dan lingkungan. Nanti kita akan mempelajari apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Kemudian, yang kedua, kita akan membahas entalpi dan perubahan entalpi ataupun delta H. Yang ketiga, kita juga akan membahas reaksi eksoterm dan endoterm. Dan yang keempat, kita akan membahas persamaan termokimia. Oke, yang pertama, kita akan membahas interaksi sistem dan lingkungan. Namun sebelumnya, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Nah, sistem adalah bagian tertentu dari alam yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Jadi, untuk lebih mudah mengingatnya, sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian ataupun objek yang akan kita amati. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, terdapat beberapa jenis sistem, tepatnya ada 3 jenis sistem di dalam termokimia. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan adanya pertukaran ataupun perpindahan materi serta energi dari sistem ke lingkungan. Jadi, pada sistem terbuka ini akan memungkinkan perpindahan materi,
yaitu dari sistem ke lingkungan, dan memungkinkan terjadinya pertukaran energi dari sistem ke lingkungan. Contohnya dapat dilihat dari gambar berikut, yaitu air panas yang diisi di dalam gelas. Kemudian gelasnya dibiarkan terbuka, sehingga air panas yang ada di dalam gelas akan menguap keluar ataupun ke udara bebas, sehingga sangat memungkinkan terjadinya pertukaran ataupun perpindahan materi maupun energi dari sistem ke lingkungan. Nah, kira-kira di sini siapa yang bertindak sebagai sistem? Ya, yang bertindak sebagai sistem adalah air panas yang berada di dalam gelas. Sedangkan gelas dan sekitarnya itu merupakan lingkungan. Kemudian, yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang memungkinkan adanya pertukaran energi, tetapi tidak disertai dengan perpindahan ataupun pertukaran materi antara sistem ke lingkungan. Jadi, hanya energinya saja yang dapat berpindah dari sistem ke lingkungan. Contohnya, air panas yang berada di dalam gelas, kemudian gelasnya diberi tutup, tidak dibiarkan terbuka. Sehingga pada sistem ini yang memungkinkan terjadi pertukaran hanya energinya saja ataupun energi panas dari air panas ke lingkungan. Sedangkan airnya tidak menguap ke udara bebas, tapi airnya akan menguap hanya di sebatas tutupnya saja. Jadi tidak ada pertukaran materi ya dalam sistem tertutup. Kemudian selanjutnya adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan ataupun pertukaran baik materi maupun energi dari sistem ke lingkungan. Contohnya itu adalah termos air, di mana air yang sudah dipanaskan ataupun air panas yang dimasukkan ke dalam termos kemudian ditutup, itu akan terjaga suhu airnya. Jadi untuk contoh sistem terisolasi, adik-adik bisa lihat pada termos air. Oke, kita lanjut. Entalpi dan perubahan entalpi pun delta H. Apa itu entalpi? Nah, entalpi adalah energi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Ingat ya, pada tekanan tetap. Jadi, ada energi yang dilepaskan dari mana? Yaitu dari sistem ke lingkungan. Dan ada energi yang diserap dari lingkungan ke sistem. Sehingga ada yang dinamakan perubahan entalpi ataupun delta H. Besarnya entalpi sukar untuk diukur, tapi perubahan entalpi hanya dapat ditentukan nilainya. Jadi besarnya entalpi itu sukar diukur, ataupun energi itu sulit untuk diukur. Hanya perubahannya saja yang dapat ditentukan nilainya. Maka, untuk perubahan entalpi itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir suatu sistem ataupun suatu reaksi. Sehingga dapat dirumuskan delta H sama dengan delta H akhir dikurang dengan delta H awal. Ataupun perubahan entalpi sama dengan
perubahan entalpi pada keadaan akhir dikurang dengan perubahan entalpi pada keadaan awal. Oke ya, kita lanjut. Baik, selanjutnya di dalam ilmu termokimia itu terkenal dengan dua jenis reaksi, yaitu terdapat reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, kita akan membahas satu persatu reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm adalah suatu reaksi yang melepaskan kalor dari sistem selingkungan. Contohnya adalah reaksi pembakaran metanol. Sedangkan reaksi endoterm adalah kebalikan dari reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Contohnya adalah proses fotosintesis. Jadi adik-adik, untuk lebih mudahnya ingat saja jika X itu adalah keluar, maka energinya akan dilepaskan keluar, yaitu dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm kebalikan dari reaksi eksoterm. Endo artinya ke dalam, yaitu menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah proses terjadinya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ingat ya adik-adik, tolong digarisbawahi kalau eksoterm itu dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm dari lingkungan ke sistem. Kemudian selanjutnya, perubahan entalpi hasil reaksi pada reaksi eksoterm lebih kecil dibandingkan dengan perubahan entalpi reaksi. Sekali lagi, untuk perubahan entalpi hasil reaksi pada reaksi eksoterm itu lebih kecil dibandingkan perubahan entalpi reaksinya. Sedangkan pada reaksi endoterm, delta H hasil reaksi ataupun produk itu lebih besar daripada delta H reaksi ataupun reaktan. Sehingga untuk delta H reaksi eksoterm itu lebih kecil daripada 0 ataupun nilainya itu negatif. Adik-adik juga dapat melihat diagram di bawah ini. Jelas terlihat bahwa entalpi reaktan lebih besar karena dia berada di atas. Sedangkan entalpi produknya lebih kecil, sehingga tanda panahnya mengarah ke bawah, membuktikan bahwa delta H reaksi eksoterm itu lebih kecil daripada 0, maka nilainya adalah negatif. Sedangkan untuk reaksi endoterm, delta H-nya lebih besar daripada 0, sehingga delta H-nya bernilai positif. Bisa dilihat juga dari diagram berikut ini bahwa entalpi reaksi reaktan itu lebih kecil dibandingkan dengan entalpi pada produk. Maka tanda panahnya mengarah ke atas, membuktikan bahwa delta H lebih besar daripada 0 dan nilai delta H adalah positif. Sedangkan pada reaksi eksoterm terjadinya kenaikan suhu lingkungan sehingga T2
lebih besar daripada T1. Jadi adik-adik, biasanya suhu diukur dari suhu lingkungan ya. Jadi pada reaksi eksoterm terjadi peningkatan suhu sehingga T2 lebih besar daripada T1. Sedangkan pada reaksi endoterm itu kebalikannya. Terjadi penurunan suhu lingkungan sehingga T2 lebih kecil daripada T1. Atau suhu akhir lebih kecil daripada suhu awal. Untuk contoh reaksi eksoterm itu fermentasi glukosa, sedangkan endoterm pelarutan urea dalam air. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi reaksi. Jadi, untuk persamaan termokimia itu selalu disertai dengan perubahan entalpi, berbeda dengan penulisan persamaan reaksi pada umumnya. Maka yang pertama, untuk persamaan termokimia itu ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi ataupun delta H dan disertai dengan fasa senyawa. Fasa senyawa atau unsur yang terlibat dalam reaksi kimia, yaitu ada fase gas, kemudian ada padat, ada cairan murni, dan larutan. Contohnya, bisa adik-adik lihat ini adalah persamaan, salah satu contoh persamaan termokimia pada reaksi pembakaran ketuna ya. C2H2 dalam keadaan gas tambah 2,5 O2 dalam keadaan gas menghasilkan 2 CO2 dalam keadaan gas tambah H2O dalam keadaan gas. Kemudian tidak lupa disertai dengan penulisan delta H ataupun disertai dengan perubahan entalpi yaitu sebesar min 142 kJ. Kemudian untuk poin B, apabila arah reaksi kimia dibalik, besar perubahan entalpinya sama, tapi tandanya berubah. Maksudnya, jika reaksi yang di atas ini dibalik, artinya produk pada reaksi di atas dirubah menjadi reaktan, sedangkan reaktan dirubah menjadi produk, maka perubahan entalpinya pun akan berubah. Dari semulanya bernilai negatif, berubah menjadi positif. Sedangkan untuk nilainya itu adalah sama-sama 142 kJ. Hanya tandanya saja yang berubah dikarenakan reaksinya sudah dibalik. Begitu ya adik-adik. Untuk yang ketiga, apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali A ataupun suatu bilangan tertentu, nilai perubahan entalpi juga dikalikan dengan faktor pengali tersebut. Ini maksudnya di dalam persamaan termokimia, koefisien ini menyatakan jumlah mol. Jadi, apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali A, maka semuanya harus dikalikan senyawa yang terlibat dalam suatu reaksi. Sebagai contoh, bisa diperhatikan untuk senyawa C2H2 yang di atas ini merupakan 1 mol. Ketika dia sudah dikalikan dengan 2, maka berubah reaksinya menjadi 2C2H2 dalam bentuk gas tambah 5O2 dalam bentuk gas
menghasilkan 4 CO2 dalam bentuk gas dan 2 H2O dalam bentuk gas. Dan jangan lupa delta H-nya juga ikut dikalikan dengan 2, di mana min 142 kJ dikali 2 hasilnya adalah min 284 kJ. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan entalpi standar ataupun jenis-jenis entalpi standar. Yang pertama, ada perubahan entalpi pembentukan standar. Lambangnya adalah delta HF. Contohnya ada pembentukan gas amonia, di mana gas amonia itu terbentuk dari unsur nitrogen dan hidrogen. Itu jangan lupa dicantumkan koefisiennya dan reaksinya harus setara. Itu setengah N2 dalam bentuk gas ditambah 3/2 H2 dalam bentuk gas menghasilkan gas amonia ataupun NH3. Dengan delta HF-nya adalah sebesar min 46,1 kJ per mol. Yang kedua, itu ada perubahan entalpi penguraian standar. Lambangnya adalah delta HD. Entalpi penguraian standar ini adalah kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Contohnya, di sini ada reaksi penguraian natrium klorida. Karena natrium klorida fasanya padat, diuraikan menjadi unsurnya yaitu ada natrium ditambah setengah Cl2 dalam bentuk gas. Besar entalpi penguraian standarnya adalah positif 176,6 kJ per mol. Kemudian yang ketiga, itu ada perubahan entalpi pembakaran standar. Lambangnya adalah delta Hc. Contohnya, pembakaran lempengan Mg ataupun magnesium ditambah setengah O2 dalam fasa gas menghasilkan MgO dalam fasa padat. Delta Hc-nya adalah sebesar min 601,7 kJ per mol. Kemudian yang keempat, ada perubahan entalpi netralisasi standar. Lambangnya adalah delta Hn. Contohnya adalah larutan NaOH ditambah larutan HCl. Itu menghasilkan garam yaitu NaCl ditambah H2O. Dengan besar delta Hn-nya adalah sebesar min 890,4 kJ per mol. Jadi untuk perubahan entalpi netralisasi itu adalah reaksi antara larutan basa dan asam ataupun sebaliknya larutan asam ditambah larutan basa. Oke. Kemudian lanjut, ada perubahan entalpi penguapan standar. Delta H evaporation. Itu contohnya adalah H2O yang semulanya berfasa cair itu berubah menjadi H2O dalam fasa gas, di mana perubahan entalpi penguapan standar itu adalah sebesar 44 kJ per mol. Kemudian ada perubahan entalpi pelarutan standar. Delta H Sol. Itu contohnya ada pada larutan NaOH yang bentuknya padat, kemudian jadi Na plus cair tambah OH min untuk larutan ya. Delta perubahan entalpi pelarutan standarnya adalah sebesar min 6,01 kJ per mol.
Kemudian kita lanjut, ada perubahan entalpi peleburan standar delta H plus lambangnya. Contohnya itu adalah H2O dalam bentuk padat menghasilkan H2O dalam bentuk cair. Entalpi peleburan standarnya adalah sebesar min 6,01 kJ per mol. Kemudian yang terakhir ada perubahan entalpi sublimasi standar, lambangnya delta H sub. Contohnya adalah H2O dalam fasa padat menghasilkan H2O dalam fasa gas ataupun uap ya. Kemudian uap delta H sublimasinya adalah sebesar min 50,01 kJ per mol. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, pada soal nomor 1, seorang siswa mengisi 5 gelas kimia dengan 50 ml air yang suhunya 25 derajat Celcius. Setelah dimasukkan suatu zat pada masing-masing gelas, terjadi perubahan suhu seperti gambar berikut. Jadi terdapat 5 gambar di dalam gelas kimia disertai dengan suhunya masing-masing dari gelas kimia yang berisi larutan. Pertanyaannya adalah, gambar yang menunjukkan reaksi eksoterm adalah, nah kira-kira yang mana nih jawabannya adik-adik? Langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah menganalisis soal terlebih dahulu. Adik-adik bisa melihat ada kata kunci di soalnya, yaitu suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian yang diminta adalah reaksi eksoterm. Jadi ingat kembali bahwa reaksi eksoterm adalah suatu reaksi yang melepaskan kalor. Namun, untuk suhunya karena diukur dalam keadaan suhu lingkungan, maka pada reaksi eksoterm akan terjadinya peningkatan suhu. Jadi kira-kira yang suhu awalnya 25 derajat Celcius ketika suhunya meningkat itu ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, gambar 1 dan gambar 2. Karena pada reaksi eksoterm terjadi peningkatan suhu lingkungan, yaitu yang awalnya suhunya 25 derajat Celcius berubah menjadi 30 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Sedangkan yang terjadi pada gelas kimia 3, 4, dan 5 itu penurunan suhu. Itu adalah ciri-ciri reaksi endoterm. Jadi jawabannya ini A ya adik-adik. Oke. Contoh soal nomor 2. Diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. Ada Ca dalam bentuk padat ditambah C, tepung karbon dalam bentuk padat ditambah 3/2O2 dalam bentuk gas menghasilkan CaCO3 dalam bentuk padat. Kemudian diketahui pula delta H-nya sama dengan min 1207,5 kJ per mol. Pertanyaannya, grafik yang menunjukkan proses reaksi tersebut adalah, nah, kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat? Sebenarnya di dalam soal
sudah diberikan kata kuncinya, yaitu adik-adik dapat melihat dari besarnya entalpi reaksi ataupun delta H. Di sini ditunjukkan delta H-nya yaitu negatif ataupun min 1207,5 kJ. Jadi karena entalpinya itu bernilai negatif, jadi jelas ya adik-adik, ini adalah salah satu contoh reaksi eksoterm. Tinggal kita menganalisis diagram mana ataupun grafik mana yang cocok dengan reaksi eksoterm. Nah, jawaban yang tepat itu adalah C. Mengapa? Karena pada grafik C ditunjukkan bahwa entalpi reaksi ataupun entalpi reaktan ataupun pereaksi itu lebih besar beradanya di posisi atas. Sedangkan untuk entalpi produk hasil reaksi itu lebih kecil sehingga tanda panahnya itu adalah ke bawah. Jadi pada reaksi eksoterm, diagram ataupun grafik perubahan entalpi tanda panahnya mengarah ke bawah dikarenakan delta H reaksinya itu bernilai negatif ataupun lebih kecil daripada 0. Jadi yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut. Contoh soal nomor 3. Perhatikan reaksi pembentukan air berikut. Diberikan reaksinya yaitu 2H2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2H2O dalam bentuk cair. Ketahui delta HF-nya sama dengan min 472 kJ. Pertanyaannya, tentukan perubahan entalpi reaksi penguraian 1 mol H2O. Jadi adik-adik, yang diminta adalah reaksi penguraian, sedangkan pada soal diketahui adalah reaksi pembentukan. Nah, langkah awal yang harus adik-adik lakukan adalah membalik reaksinya, karena reaksi penguraian adalah kebalikan dari reaksi pembentukan, sehingga didapatkan yaitu reaksinya sebagai berikut. 2H2O dalam bentuk cair diuraikan menjadi 2H2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas, dan delta H-nya adalah positif 472 kJ. Jadi adik-adik, karena sesuai dengan pembahasan kita tadi bahwa jika reaksi dibalik maka tanda delta H-nya juga akan berubah, yang semulanya bernilai negatif berubah menjadi positif. Kemudian pada soal diminta hanya 1 mol saja. Sedangkan pada reaksi ini kita ketahui bahwa koefisien dalam persamaan termokimia itu menyatakan jumlah mol. Jadi karena yang diketahui adalah 2 mol, maka kita harus membagi hasil entalpi reaksi ini bagi 2 untuk mendapatkan 1 mol H2O. Sehingga untuk reaksi penguraian 1 mol H2O itu adalah 472 kJ dibagi dengan 2, itu adalah hasilnya 236 kJ. Jadi adik-adik untuk menjawab soal harus menganalisis soal terlebih dahulu agar dapat menentukan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan setiap soal. Oke adik-adik, cukup sekian pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu bermanfaat untuk kita semua dan tidak bosan-bosannya kita akan terus belajar untuk menggali ilmu pengetahuan.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.